bolehkah Ustaz atau halal tak duit sewa? Yang kita terima dari penyewa yang pelihara anjing di dalam rumah. Ustaz dah jawab semalam, duit tersebut halal. Dengan catatan sebaiknya sewalah rumah kepada orang-orang yang tidak pelihara anjing. Sebab membenarkan anjing masuk dalam rumah menjadi penghalang utama malaikat tidak masuk. Bila malaikat tidak masuk, rumah tidak diberkati. Atau dengan kata lain, bila malaikat tidak masuk, maka yang masuk yang satu lagi, syaitan dan iblis. Namun demikian, kita tidak kongsi dosa dengan penyewa yang memelihara anjing, dan duit itu tetap halal untuk kita terima. Dia tak ada kaitan dengan anjing. Cuma ekoran pertanyaan itu, andai kata nanti rumah tersebut berakhir dengan penyewa yang memelihara anjing, apakah setelah mereka keluar, rumah itu perlu kita sama? Ini pertanyaan yang popular. Hadirin dan hadirat, jawabannya begini. Dalam Islam, yang namanya najis yang wajib kita basuh, bersihkan. Bila kita nampak di sana ada najis, ada tai ayam, ada tai kucing, nampak, lalu kita pun buang, bersihkan dengan air mutlak sehingga hilang warna, bau dan rasa, dia menjadi kembali bersih. Hanya saja dalam pembahasan ilmu fiqh, najis terbagi dua. Ada namanya najis aini, najis yang kita nampak, tumpukannya najis, itu namanya najis aini. Ada yang kedua namanya najis hukmi, najis hukum. Tempat tersebut dihukumkan najis, walaupun kita sudah tidak nampak lagi najis itu berada di tempat itu. Contoh, kita akan pergi kerja, nampak genangan kencing anak kita. Karena kita rushing, nak pergi cepat, lalu kita pun pergi. Begitu balik, kita tanya isteri, awak tadi dah cuci, dah bersihkan najis tak di tempat itu? Saya tak tahu bang. Si abang tahu. Tadi ada tergenang. Cuma sekarang, balik sorenya, tempat itu sudah kering. Itu namanya najis hukmi. Hukumnya tempat itu tetap najis. Walaupun najisnya sudah tidak ada lagi. Kering, tak nampak. Tetap dibersihkan. Jadi berbalik kepada pertanyaan, apakah rumah tersebut perlu disamak? Pada asalnya,
Selagi kita tidak nampak di sana ada najis, tak payah basuh. Pada asalnya. Tetapi karena kita kenal pasti, penyewa terdahulu ada pelihara anjing. Tentu dia akan jilat dinding sana, dinding sini. Barangkali dia pernah kencing dan sebagainya. Tidak ada salah untuk menghilangkan keraguan. Cukup kita spray dengan air 1 baldi, air 1 bekas bercampur tanah, spray bahagian dinding. Jangan seluruhnya sampai shilling. No. Anjing tak sampai ke shilling pun. Paling-paling setinggi dada kita, spray sekali. Begitu juga tiles, lantai. Kemudian kita spray dengan air mutlak 6 kali. Begitu juga peti ais kita. Sekedar untuk menghilangkan keraguan. Sehingga tidak ada lagi was-was. Sebab was-was maknanya bisikan syaitan. Oh, situ najis, situ najis. Dah tak timbul lagi. Boleh. Dan Ustaz galakkan itu dilakukan. Jangan secara keterlaluan. Sebab sesuatu yang tak nampak pada hukum asalnya bukan najis. Tapi untuk menghilangkan keraguan, no problem. Okey. Pertanyaan yang kedua, terakhir. Pak Ustaz, minta maaf. Assalamualaikum, udai guruku. Terlebih dahulu, mohon maaf karena kirim video ini. Apa pandangan Pak Udai? Apalagi dikaitkan dengan tujuan pembelajaran. Tak perlu Ustaz tengokkan di sini videonya. Cuma Ustaz hanya hendak sebut. Beberapa isteri amir-amir, pangeran-pangeran di negara Arab, terutama negara-negara Teluk, isteri mereka banyak yang mendedahkan aurat. Kononnya mereka berkelulusan tinggi dari Amerika, dari Eropah. Cara mereka berpakaian seperti pakaian orang-orang Amerika dengan tidak menutup aurat. Apa komen Pak Ustaz? Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Pangeran-pangeran atau amir-amir keturunan diraja dari kalangan orang Arab dengan Al-Quran, mereka sangat paham melebihi daripada kepahaman kita dari sudut makna. Sebab bahasa Arab bahasa mereka. Mereka tak tahu ke Pak Ustaz, dalam Quran dan hadis Nabi tentang aurat wanita, tentang cara memilih isteri? Nabi bersabda, "Tungkahu mra'ah li arba." Wanita dikawini atas 4 sebab. Karena cantiknya, karena kayanya, karena keturunannya, dan karena agamanya. Fazfar bidzatid din taribat yadak. Utamakan faktor agama, pasti kamu akan beruntung. Mereka bukan tak tahu.
Cuma Ustaz tidak kaitkan dengan pelajaran kita semalam hari Jumaat, wasiat yang ke-46, Insan dan Al-Fatihah. Pembahagian hakiki manusia di mata Tuhan tertera dalam surat Al-Fatihah. Ada berapa golongan? Tolong sebut. Ada berapa golongan? 3. Golongan pertama, golongan Siratul Mustaqim. Golongan yang kedua, golongan Al-Maghdubi alaihim. Golongan ketiga, golongan Ad-Dallin. Membagi manusia, siapa yang diridai oleh Allah, siapa yang dimurkai oleh Allah, siapa manusia yang sesat. Ini pembahagian yang hakiki. Allah Subhanahu wa taala tidak sebut kemuliaan hina manusia berdasarkan suku bangsa, sebagaimana dakwaan orang-orang Yahudi, sehingga mereka tolak kerasulan Nabi Muhammad karena Muhammad bukan orang Bani Israel. Kan? Itu pandangan Yahudi. Kononnya mereka the chosen one. Coba dengar apa kata Nabi. La fadla li arabiyyin 'alal a'jami illa bittaqwa. Tidaklah orang Arab itu lebih mulia berbanding orang yang bukan Arab kecuali takwa. Takwa maknanya buat suruhan Allah, jauhi larangan. Itu sebabnya Bilal bin Rabah, orang Afrika, di mata Tuhan lebih mulia daripada Abu Jahal, walaupun Abu Jahal itu orang Arab, berbangsa Quraisy. Bilal lebih mulia daripada Abu Lahab, walaupun Abu Lahab itu orangnya handsome. Lebih daripada itu uncle Rasulullah. Ini maknanya. Ini sebagaimana firman Allah pada ayat 13. Dari surat Al-Hujurat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha." Hai sekalian manusia, kami jadikan kamu berasal dari seorang lelaki dan seorang wanita, yaitu Adam dan Hawa. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dan kami jadikan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa, supaya kamu saling kenal mengenali. Lalu apa kata Allah? Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa. Allah tidak sebut orang yang paling mulia di antara kamu orang Arab, atau orang Amerika, atau orang Rusia, atau orang Melayu. No. Mana yang paling takwa? Yang jadi panduan utama orang yang bertakwa adalah Al-Quran. Lihat ayat 2 Al-Baqarah. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Inilah kitab Al-Quran, tiada keraguan di dalamnya, pedoman bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi pembahagian manusia itu menurut surah Al-Fatihah berdasarkan 3. Kita sebut semalam. Ketiga-tiganya ini terbagi menjadi berbeza disebabkan 2 perkara. Ilmun nafi'un, ilmu yang bermanfaat, wa amalun salihun, dan amal saleh.
Golongan yang mendapat siratal mustaqim, dia tambah ilmu, kepahaman agama. Tak cukup, tak cukup. Yang kedua, diamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan ini, walaupun kita bukan orang Arab. Tambah ilmu, amalkan secara istiqamah. Siapa golongan yang murkai? Mereka yang banyak ilmu. Kata Nabi ketika ditanya siapa al-maghdubi alaihim, humul yahud. Ciri-ciri Yahudi, ilmu banyak, tapi mereka tidak amalkan. Ingat semalam kita ada sebut kata mufassirin, mutaakhirin, ulama tafsir akhir zaman. Kalau Nabi ditanya siapa golongan yang dimurkai, Nabi jawab Yahudi. Ketika Nabi ditanya siapa ad-dhalin, orang yang sesat, Nabi jawab Nasrani, Kristian. Lalu ulama tafsir katakan, orang Yahudi dimurkai oleh Allah bukan karena Yahudinya, tetapi karena sifat mereka. Orang Nasrani digolongkan sesat bukan karena Nasraninya, tapi karena sifatnya. Sifat yang macam mana, Pak Ustaz? Beza Yahudi dan Nasrani? Yahudi banyak ilmu, tapi mereka tidak amalkan. Sebagaimana jawaban orang-orang Yahudi bila diajak kepada kebenaran. Apa kata mereka? Dalam Quran disebut, Sami'na wa asaina. Kami dengar dan kami tolak. Oleh sebab itu, siapa saja yang punya knowledge, faham Al-Quran, lalu tidak diamalkan, layak mendapat murka Allah. Walaupun mereka itu orang Arab, walaupun mereka itu keluarga diraja. Bukan di situ letaknya kemuliaan. Kemuliaan terletak pada punya knowledge, kebenaran, lalu amalkan kebenaran. Sebagaimana ciri-ciri siratal mustaqim. Barang siapa yang banyak beramal tapi tidak berasaskan ilmu, ini Nasrani. Nasrani dikatakan sesat bukan karena Nasraninya, tetapi karena sifatnya. Oleh sebab itu, umat Nabi Muhammad walaupun mengaku dirinya Muslim, Muslimah, nampaknya banyak beramal, tapi tidak ada ilmu, tidak suka cari ilmu. Mereka juga sesat, macam sesatnya Nasrani. Ulang balik topik semalam, insan dan Al-Fatihah. Ustaz kira cukup.